senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode kali ini kita akan membahas seputar demam berdarah. Tentunya saya sudah bersama narasumber saya yaitu Dr. Era Medina, salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter, Halo Despira, apa kabar dok? alhamdulillah sehat. Sehat ya Iya. dok ya. Sibuk banget kayaknya jadwalnya dokter nih. Ya, alhamdulillah tapi nggak begitu sih. Oh, iya. Banyak ya dok pasiennya di sini ya dok ya. Iya, lumayan. Oke, sebelumnya boleh dok memperkenalkan diri dulu Iya. sedikit untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Iya. Saya Dr. Era Medina, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Sita Nala Tangerang. Bersama teman-teman yang lain di tim penyakit dalam di Sita Nala ada Dr. Iskandar dan Dr. Sekar. Ini saya melayani pasien-pasien penyakit dalam di Sita Nala, baik di poli maupun di rawat jalan, di rawat inap maksud saya. Iya. Oke, ini kan kita mau bahas Iya. seputar demam berdarah ya Iya. kan, lagi musim hujan, banyak Iya. juga yang banjir, tentunya banyak genangan air ya dok ya. Nah itu kan dikhawatirkan menimbulkan yang namanya nyamuk Aedes aegypti itu ya dok ya. Itu kan bisa menyebabkan virus demam berdarah, benar nggak sih dok? Oh gini, jadi demam berdarah itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus demam berdarah. Virusnya virus dengue, dan itu virus itu disebarkan oleh nyamuk. Nyamuk itu namanya Aedes aegypti. Jadi pada saat musim hujan itu akan banyak sekali genangan air ya, genangan air, dan itu akan menjadi sumber tempat perkembangbiakan dari nyamuk tersebut. Jadi memang pada saat musim hujan ini memang sangat dikhawatirkan populasi nyamuk Aedes aegypti yang akan bisa menyebarkan penyakit demam berdarah itu akan semakin meningkat gitu. Iya, Iya. benar ya dok. Karena Iya. banyak genangan-genangan Iya. dari sampah-sampah juga ya dok ya Iya. bisa ya. Iya. Terus apa sih dok yang ngebedain demam berdarah sama demam biasa? Kan gejalanya sama tuh ya kan dok, Iya. demam gitu dok. Iya. Kalau dari gejala utama memang sama-sama demam ya, tapi kalau demam berdarah itu mungkin demamnya mendadak, tinggi, biasanya mulai 2 sampai 7 hari gitu kan ya. Kemudian kalau dari dia sama seperti demam yang lain, ada gejala-gejala tambahan seperti pusing, kemudian nyeri di bagian belakang kepala, mual, muntah, kemudian juga mungkin ada muncul bintik-bintik merah di kulit. Nah, itu yang membedakannya ya. Mungkin dengan bintik-bintik ya dok ya. bintik merah, tapi nggak semua muncul begitu. Dan lain lagi ada yang bisa dibedakan lagi dari hasil lab biasanya. Biasanya pada saat pemeriksaan lab itu ada penurunan trombosit, biasanya sel darah trombosit untuk pembekuan darah biasanya itu. Terus ya identik demam berdarah itu kan dengan trombosit yang turun ya dok ya. Iya. Dan untuk menaikkannya itu gimana dok? Kalau untuk menaikkan sebenarnya pada pasien demam berdarah itu kan dia ada fase awalnya, fase akut, kemudian fase kritis. Fase kritis itu pada saat penurunan. Biasanya dia itu kayak pelana kuda ya. Jadi awalnya dia demam, kemudian pada saat dia sudah turun suhunya, biasanya trombosit mulai turun. Nah, ini pada saat ini biasanya kalau pasiennya itu dirawat, ya kita pasti akan memberikan cairan infus. Tata laksana untuk pasien-pasien demam berdarah kalau di rumah sakit ya pemberian infus, kemudian mungkin memberikan terapi-terapi lain sesuai gejala. Nah, untuk menaikkan trombosit ya itu dengan cairan gitu. Jadi pasien bisa kita edukasi untuk banyak minum, kemudian dibantu dengan infus gitu. Jadi ada masa kritisnya itu yang berbahaya ya dok itu ya. yang berbahaya. Itu yang sangat dikhawatirkan ya dok ya. Karena pada saat fase kritisnya itu yang fase pelana kuda, pada saat keluhan, kemudian keluhan-keluhan yang muncul itu sudah hilang semua, tidak ada demam lagi, tidak ada keluhan pusing atau mungkin mual. Nah, itu yang kita takutkan pasiennya jadi tidak aware. Jadi mereka merasa sudah enakan, kemudian padahal itu prosesnya berjalan terus, trombosit tetap turun. Kalau udah turun terlalu banyak itu akan sangat berbahaya gitu. Biasanya berapa lama dok masa kritis itu dok? Mungkin kita mulai pada saat dari awal dia terkena DHF, demam berdarah, kemudian pada hari ke-4, mungkin 4, 5, 6 tuh mungkin itu sudah mulai turun trombositnya. Tapi
tapi ada juga yang memanjang ya, tergantung Iya, ya. tergantung Iya, ya. sebagian besar sih pada hari-hari itu biasanya turun. Perawatan biasanya sampai 7 hari ya, Dok, ya? Tergantung sih, Tergantung kalau juga misalnya sih. masuknya di awal demam ya bisa memanjang, tapi kalau misalnya masuk rawatnya juga udah pas pada saat trombositnya turun banyak ya biasanya perawatan nggak terlalu lama gitu. Terus biasanya kan ada, nggak tahu sih ya, Dok, ya ini mitos atau fakta. Iya. Biasanya kan orang yang kena DBD itu diwajibkan untuk meminum jus jambu sama Oh, sari kurma. Itu bener nggak sih iya, makanan minuman itu bisa eee, menaikkan trombosit? mungkin prinsipnya sebenarnya minum air yang banyak ya, yang Oh, cukup air ya, putih? air putih, Mmm, mau apapun juga boleh. Tapi ini sebenarnya mungkin tapi saya kurang begitu paham ya, mhm. mungkin ada penelitian yang bisa menyebutkan bahwa, kalau minum yang, jus jambu atau apa itu bisa naikin. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya tidak mesti sih, Tidak kalau mesti misalnya ya? yang penting cairan apa aja boleh, eee apalagi kalau dia tidak ada mual atau apa tuh boleh apa aja silakan gitu, yang penting dia minum yang banyak, mudah-mudahan trombosit bisa. Kalaupun turun juga tidak akan terlalu banyak turunnya, Mhm. gitu kita harapkan. Yang penting jangan sampai kekurangan Iya, cairan ya, jangan Dok, ya? kekurangan Heeh. cairan. Terus tadi ketika seseorang sudah didiagnosis demam berdarah, Mhm. perawatannya tuh apa aja sih, Dok? Kalau sudah didiagnosis demam berdarah itu Mhm. sebenarnya tidak semuanya harus dirawat ya. Oh tidak, oh nggak Ya, harus ada dirawat ya, juga Dok? sih Ada yang tidak juga? dirawat kalau dia bisa minum cukup, daya tahan tubuhnya bagus, bisa Mhm. aja dia, resolve sendiri. Tapi kalau misalnya dengan gejala berat, misalnya dia demam tinggi, tidak bisa makan minum yang baik gitu kan, mungkin sebaiknya itu dirawat. Pada saat perawatan itu yang mungkin menjadi perhatian kita yang di rumah Mmm. sakit, memberikan cairan yang cukup, kemudian memberikan terapi sesuai dengan keluhan, ya itu aja sih sambil kita memonitor, eee, trombositnya setiap hari gitu. Terapi tadi kan dokter Mhm, bahas terapi, biasanya ada iya. terapi apa gitu, Dok, yang di Oh, Rumah Sakit Umum Pusat kalau Dokter Sistanala di ini? kita mungkin sama Mhm. seperti pusat, kesehatan yang lainnya ya, pelayanan kesehatan tempat lain sama aja. Untuk demam berdarah ya terapi cairan, pasang infus, kemudian, kalau demam kita kasih obat demam, ada mual muntah kita kasih obat gitu ya. Dan monitornya yang penting kalau pada saat perawatan kita monitor trombosit dengan pemeriksaan darah rutin setiap hari gitu. Oh, pemeriksaan pasti Iya rutin ya, Dok, ya? iya, Darah itu mhm, penting ya, Dok, iya ya? Intinya juga jangan sampai yang namanya tadi kekurangan cairan iya, intinya itu mah ya, yang Dok? penting, iya, Heeh. mhm. Terus Dok, pencegahannya apa saja sih yang harus dilakukan? Apalagi sekarang Mmm, kan tadi benar musim iya hujan, banyak genangan air, iya, itu bisa nggak sih kita menghindari itu gitu, Dok? kalau untuk pencegahan mungkin ya dari lingkungan dulu ya mungkin ya, Mhm, kalau pada saat hujan kan banyak sekali mungkin potensi ada air yang tergenang gitu ya. mhm. Jadi mungkin, kita mencoba, mengurangi atau mungkin sampah-sampah atau mungkin ada wadah-wadah yang terbuka di itu ya kita bereskan, jangan sampai dia, eee, ada apa ya, jadi potensi untuk menampung air hujan gitu Mhm. yang itu akan menjadi sumber penularan bukan sumber penularan ya, tempat, berkembang biaknya nyamuk gitu ya. Bisa jadi, mengubur, menguras atau menguras air yang, Air di yang dalam kotor yang iya, keruh itu. enggak dia tumbuhnya bukan tumbuh ya, hidupnya malah berkembang biaknya di air yang bersih gitu. Oh, dia malah Ya sukanya air yang bersih ya, heeh, itu tempat juga yang bikin penampungan ini. air yang Heeh. ada di rumah, mungkin kalau sudah terlalu lama sering-sering dikuras, karena itu kan kalau jadi tempat perkembangbiakan nyamuk kan akan ada telurnya, dia bertelur di situ, ada jentik-jentiknya. Kalau itu tidak kita kuras ya nanti dia akan malah berkembang jadi nyamuk dewasa dan itu akan bisa menyebarkan, penyakitnya, itu yang kita takutkan gitu, iya. Ternyata nyamuk ini sukanya di genangan air yang bersih justru Iya ya, dokter iya, ya. Itu yang kita harus iya bener iya. ini, ada air mana di rumah kita harus airnya Ya di bersih bak rata-rata ya gitu di bak. kan, di bak Harus sering air, dikuras ya, Dok, iya ya. atau mungkin kadang-kadang dari bukan puskesmas ya, mungkin kita sering mungkin, naruh ikan kecil-kecil di tempat penampungan air atau mungkin, Iya, aku di juga suka tempat lihat tuh di iya, rumah-rumah kalau kalau lumayan ada ikannya di bak kita itu. naruh bunga atau tanaman yang pakai air gitu kan, media air itu Mhm. kan harusnya ada ikan kecil di situ. Jadi kalau ada media ada jentik-jentik nyamuk itu bisa dimakan sama ikannya gitu. Oh iya Ya bener. itu Itu salah satunya. meminimalisir lah ya Iya, sedikit. istilahnya dari kita untuk Mhm. mencegahnya adalah yaitu tadi, mencegah, banyaknya air tergenang yang ada di sekitar kita yang akan berpotensi untuk jadi sumber, eee
perkembangbiakan nyamuknya tersebut. Kemudian kalau memang ternyata sudah ada nyamuknya, ya udah itu kan ada satu lagi ya fogging ya, fogging untuk membunuh nyamuk dewasa. Kemudian satu lagi juga apa ya, untuk mencegah penularan lagi yang lain mungkin menggunakan anti nyamuk yang oles gitu Iya. untuk kita penggunaan sehari-hari gitu. Tapi sebenarnya fogging ini tuh efektif nggak sih dok? Karena kan aku suka lihat tuh yang fogging asap gitu kan dok. Iya. Terkadang ada juga yang ada yang lagi tidur kan, kita juga nggak tahu itu kecelakaan Iya, atau apa, iya. tiba-tiba meninggal karena obat itu sendiri, fogging Oh, itu dok. iya, iya. Itu yang dikhawatirkan kan itu sebenarnya itu efektif nggak sih dok? Sebenarnya kalau fogging bisa digunakan untuk membunuh nyamuk dewasa. Jadi itu pun juga kita biasanya kalau setahu saya kalau misalnya itu kan di yang melakukan fogging itu ya dari pihak apa ya puskesmas atau mungkin pihak terkait ya. Itu biasanya melakukannya juga tidak sembarangan. Kalau misalnya memang ada rencana untuk fogging atau pengasapan di tempat tinggal warga, biasanya nanti akan ada pengumuman gitu kan. Makanan yang terbuka harus ditutup, kemudian Jangan ada orang di dalam. orang yang di dalam atau hewan peliharaan harus dijauhkan gitu. Atau kalau memang terpaksa harus ada di sana kita harus pakai masker gitu. Dan itu penyemprotannya juga biasanya ada jam-jamnya, ada mungkin pada saat jam nyamuknya lagi aktif, bisa pada saat pagi atau sore hari, setahu saya seperti itu. Terus dok, penyakit DBD ini menular nggak sih dok? Sebenarnya? Oh gitu. Kalau menular secara langsung antar manusia sepertinya enggak. Oh enggak ya? Jadi penularannya ini biasanya karena akibat dari gigitan nyamuk. Nyamuk yang tadi kita sebut Aedes aegypti. Jadi nyamuk ini kalau dia menggigit, dia kan biasanya gigit ke beberapa orang nih nanti. Ternyata ada orang yang dia gigit itu mungkin lagi sakit, demam berdarah. Nah, terhisaplah virus itu sama nyamuknya. Biasanya yang menggigit nih nyamuk betina ya. Oh nyamuk betina ya dok. Kemudian nyamuk itu akan menggigit orang lain lagi. Nah, ke beberapa orang yang mungkin daya tahan tubuhnya juga tidak bagus, kemudian juga mungkin terlalu sering digigit kena paparan gitu kayak ya bisa aja dia akan terkena nanti. Intinya mah dari nyamuknya itu dari sendiri nyamuknya ya dok, bukan antar orangnya gitu. Terus yang bisa ngebedain, saya kan juga nggak tahu ya dok, itu nyamuk Aedes aegypti apa bukan? Yang membedakan antara nyamuk biasa dengan nyamuk Aedes aegypti itu kayak gimana dok? Ya, kalau nyamuk Aedes aegypti itu ya secara fisik kita akan lihat dia bintik-bintik putih gitu ya. Oh ada bintik-bintik ada putih. bintiknya, iya. Ada gambarnya enggak ya? Enggak ada di sini. Ya, nanti bisa cari. tolong lah Pak Editor ini jago nanti dia tolong bisa. dicarikan gambarnya di sini taruh di tengah-tengah ya gitu. Ya supaya sahabat OBS itu bisa Tapi membedakan mungkin ya. sebenarnya semua orang udah tahu ya. Mungkin nyamuknya kalau ini ada belang-belang bintik-bintik putihnya, ini nyamuk demam berdarah nih. Ya gitu. Biasanya dari zaman kita kecil juga tuh ada kalau begitu udah langsung akan ditepok nyamuknya. Iya saya juga ada tuh mitos lah dari cerita orang tua. Saya lagi digigit nyamuk nih dok. Nyamuk demam berdarah tuh matiin. Terus kata dia, udah itu mah kamu bakalan aman, gak bakal kena DBD. Ngaruh juga gak sih dok itu sebenarnya? Sebenarnya ya kan tahu-tahu nggak sakit juga kan. Ya mungkin bisa jadi pada saat dia menggigit sebelumnya dia belum membawa si virus itu ya dok ya. Jadi pokoknya nyamuk demam berdarah yang membawa nyamuk Aedes aegypti yang membawa virusnya, nah itu yang akan bisa menularkan penyakit gitu. Intinya nyamuk itu membawa virus ya dok, sama juga. Iya. Seperti lalat kan ya dok ya. Kalau dia bawa virus diare, benar-benar dokter. Terus dok, kan tadi kata dokter tergantung kondisi tubuh yang fit juga ya dok ya. Nah dari tips dari dokter ada nggak sih supaya tubuh kita tuh tetap fit, apalagi dalam kondisi cuaca yang kadang hujan, kadang panas gitu dok. Mungkin samalah seperti yang lain-lain ya, supaya badan kita fit, mungkin minum yang cukup, olahraga, kemudian makan yang bergizi gitu ya. Tapi ya tetap ya kembali lagi ya. Kalau untuk walaupun daya tahan tubuh kita udah berusaha baik, kalau misalnya kita ternyata kena juga digigit oleh demam nyamuk yang tadi yang menyebarkan demam berdarah, ya bisa aja kita tetap kena gitu. Tapi paling enggak kalau daya tahan tubuh kita bagus, manifestasi yang ditimbulkan dari penyakitnya juga tidak akan terlalu parah gitu. Terus kalau lagi kena DBD ada nggak sih pantangan makanan yang nggak boleh gitu dok? Tadi kan kalau minuman emang kita harus banyak minum ya, nggak boleh kekurangan cairan.
Mungkin kalau pantangan ya tergantung gejala yang timbul ya. Kalau misalnya ada keluhan mual, mungkin sebaiknya jangan minum-minum atau makan yang banyak mengandung minyak, kemudian, Hmm. jangan makan yang asam pedas gitu kan ya. Memang nggak boleh juga ya dok Iya, ya. ya tergantung gejala yang timbul sih sebenarnya ya, tidak ada pantangan khusus sih sebenarnya, gitu. Ya tadi juga dokter sempat di awal bilang kalau kena DBD itu kan kita ada yang namanya bintik-bintik merah tuh Iya ya. iya. Itu seiring perawatan bintik-bintik merah itunya bisa hilang nggak sih dok? Oh iya, jadi, seperti yang saya sebut tadi, itu salah satu gejala. Jadi Mhm. tidak semua penyakit demam berdarah akan muncul gejala bintik-bintik. Oh nggak Itu semua. sebenarnya manifestasi perdarahan yang muncul di kulit. Oh benar. Memang. Karena trombosit yang terlalu rendah, jadi tidak semua muncul. Nah, kalaupun misalnya itu nanti udah terlanjur muncul, ya itu nanti sesuai apa namanya, berjalan dengan, sesuai dengan perjalanan penyakit, itu akan menghilang sendiri. Ya. Terus nih dok, pernah nggak sih dok di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sitanala dokter mengalami atau menangani kayak kesulitan gitu dok, Mhm. menangani pasien gitu? Ada Pasien apa? kendala gitu Pasien apa apa enggak? nih? Heeh, Pasien apa? pasien demam berdarah gitu. Oh, secara keseluruhan mungkin sama aja ya kalau Mhm. untuk menangani pasien demam berdarah atau pasien-pasien lain pun juga kalau memang ada yang kendalanya mungkin ada aja Ada sih. aja sih ya. Iya, terutama kalau memang datangnya dengan kondisi yang sudah parah. Jadi mungkin perlu penanganan di ICU atau mungkin perlu Oh DBD juga bisa masuk bisa ICU dok? bisa, karena kalau misalnya perdarahannya udah terlalu terlalu banyak atau mungkin trombosit terlalu turun terlalu banyak, bisa kan manifestasi bisa kemana aja, bisa kalau perdarahannya di otak dia bisa jadi penurunan kesadaran atau mungkin di Mmm. lambung dia bisa jadi, BAB darah, muntah darah, itu Oh kan bisa jadi ke iya, menyebar ya dok jadi ya? sebenarnya demam Astaga, berdarah nggak bisa dianggap enteng. Kalau sangat misalnya ternyata iya, mengkhawatirkan sekali ya dok mengkhawatirkan, ya? kalau misalnya memang tidak ditanganin dengan pas, itu bisa membahayakan jiwa dari penderitanya, gitu. Jadi kalau misalkan udah demam gitu langsung buru-buru ya dok ya? Iya, Soalnya lebih tadi baik kalau mulai ada gejala, lebih baik diperiksakan dulu, jangan mendiagnosa sendiri. datang ke Kalau dokter ya, iya, heeh. jadi ya syukur-syukur itu memang bukan demam berdarah, alhamdulillah. Jadi lebih baik kita mencegah ya Ada mengobati, bener daripada nanti dok. tahu-tahu datang udah kondisi Iya jelek gitu. soalnya, apa DBD ini juga menyebabkan kematian ya dok ya? Bisa, iya, Itu yang mhm, harus dicegah ya iya dok ya. Dan terus nih jika ada sahabat OBS, tadi kan kalau dia ngerasa demam gitu, pengen dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sitanala, iya, terus ketemu sama Dokter Era langsung. mhm. Dokter Era bisa ditemui kapan saja dok di Rumah Sakit Umum Pusat Oh Dokter iya. Sitanala Tangerang ini? Boleh aja sih kalau Heeh, misalnya memang ternyata ada keluhan demam, ya yang tidak emergensi mhm. bisa berobat ke poli ya, kalau poli ada jadwalnya, nanti bisa di-share juga di sini, Pak. Ya, jadwalnya Bisa Dokter Era di iya bawah bisa sini tolong bisa, Bapak iya. editor. Heeh Ada heeh. bisa itu kalau kondisi tidak emergensi ya, Mhm. tapi kalau misalnya kondisinya emergensi demam tinggi membutuhkan penanganan segera, mungkin sebaiknya ke UGD. Ke UGD Iya RSUP Dokter iya, Sitanala, RSUP langsung Sitanala ditangani bisa. banyak deh dokter Iya, suster di situ yang sudah banyak. Iya pengalaman iya, semua. mhm. Oke, Iya terima kasih ya dokter udah mau datang memberikan informasi sedikit iya mengenai DBD ini. iya Ternyata DBD jangan dianggap remeh ya, iya ternyata harus cepet-cepet diiniin kalau misalkan ada tadi kendala demam apa langsung aja berobat, iya jangan diagnosis sendiri tadi iya, dokter bilang ya. mhm. Oke, terima kasih Iya, dokter. sama-sama. Ya, itu dia tadi sedikit pembahasan mengenai demam berdarah. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jika sahabat OBS memiliki gejala seperti tadi, bisa langsung dibawa berobat ke RSUP Dr. Sitanala Tangerang ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa, Sitanala hebat, Masyarakat masyarakat sehat. sehat.